Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Mirja. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, hanya saja saya punya sedikit problem ini Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, jadi kalau Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu luang nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Jadi begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya berbincang dengan Bapak dan bercerita dengan Bapak, saya dapat gambaran tentang apa yang akan dan yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Lia? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk ke pelajaran saya itu Pak, dia terkesan sangat tidak semangat Pak untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan saat saya berikan latihan ataupun pekerjaan rumah. Nah, itu yang membuat saya sedikit merasa bahwa pusing ataupun bahkan bersedih Pak melihat kondisi siswa saya tersebut. Baik Bu Lia, tadi Bu Lia bilang ada siswa yang kurang semangat dalam belajar. Apakah Ibu sudah menelusuri dari masalah ini Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Jadi saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia begitu ekspresinya atau begitu kurang bersemangat ketika masuk ke pelajaran saya Pak. Lalu dari pengamatan Bu Lia, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi begini Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada si siswa tadi, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran saya, pelajaran fisika, karena menurut dia pelajaran fisika itu rumit Pak, ada rumus-rumusnya, jadi dia harus menyelesaikan soal, jadi dia merasa bahwa itu hal yang tidak sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dia merasa malas karena dia bilang saya nggak bisa Bu, saya pusing kalau saya udah berurusan dengan soal-soal apalagi dengan rumus-rumus. Jadi seperti itu Pak jawaban dia setelah saya panggil. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Lia harapkan dari murid tersebut, Bu? Iya Pak, jadi tentu kita sebagai guru mengharapkan murid kita itu bersemangat, kemudian aktif, dan juga mengikuti pelajaran kita dengan perasaan yang ceria sama seperti anak-anak yang lain Pak. Kalau begitu, apa yang bisa Ibu Lia lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut, Bu? Iya Pak, jadi ternyata setelah saya refleksi dan saya renungkan kembali, ternyata saya kurang menerapkan metode belajar yang baik terhadap anak-anak di kelas saya. Jadi mungkin imbasnya ke siswa saya tersebut, Pak. Jadi mungkin membuat dia kurang suka dan kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya. Jadi menurut saya kurang menerapkan metode yang bervariatif, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mungkin kurang menerapkan ice breaking kepada anak yang beragam. Mungkin dengan ice breaking yang itu saja. Jadi mungkin terkesan dia agak bosan karena saya perhatikan, Pak. Jadi saya kurang mungkin di pembelajaran itu saya kurang merancang pembelajaran yang memang sesuai dengan gaya belajar si anak itu, Pak. Baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada sih, Pak. Jadi saya Pak kan pernah menerapkan metode pembelajaran yang benar-benar membuat si anak itu aktif semua, Pak. Yaitu metode pembelajaran praktikum di laboratorium IPA. Nah, kemudian juga saya selingkan dengan metode laboratorium virtual di lab komputer, Pak, saat itu. Nah, kemudian saya juga pernah Pak kan menerapkan pembelajaran yang memberikan ice breaking yang beragam kepada anak, mulai dari tepuk Indian, kemudian ada tepuk siang malam, kemudian pesan berantai, seperti itu Pak. Jadi hasil pembelajaran yang diharapkan ternyata semua anak di kelas saya itu aktif Pak.
anak-anaknya bersemangat. Kemudian hasil dari yang mereka kumpulkan dan yang mereka presentasikan ternyata benar-benar membawa hasil belajar yang lebih baik, Pak. Luar biasa ya Bu Lia. Jika kita rantingkan 1 sampai 10, menurut Bu Lia seberapa berhasil metode tersebut Bu untuk menarik minat murid Ibu? Kalau direntingkan Pak kan menurut saya untuk pembelajaran itu mendapat peringkat antara 8 sampai 9 Pak. Nah, terhadap pembelajaran yang saya terapkan itu. Baik, selanjutnya apa rencana Ibu Lia yang akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Baik Pak, jadi menurut saya, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariatif Pak. Jadi saya akan mencoba lagi untuk menerapkan metode praktikum di laboratorium IPA dan nanti saya akan selingkan dengan praktikum secara virtual karena mengingat Pak kan kalau misalkan saya paksakan semua di lab IPA itu tidak mencukupi alat dan bahannya. Jadi ketika nanti tidak mencukupi alat dan bahan, saya akan alihkan ke laboratorium virtual. Di sana saya akan buatkan nanti akun rumah belajar jadi anak-anak bisa praktikum di laboratorium maya di akun tersebut, Pak. Nah, saya juga akan selingkan dengan motivasi kepada anak. Kemudian saya juga akan memberikan ice breaking yang beragam. Mungkin ada 1-2 anak yang tidak suka dengan tepuk Indian. Jadi saya akan berikan dengan tepuk siang malam nanti. Kemudian saya juga akan menggali lagi dan mengeksplor lagi tentang metode-metode belajar yang lebih menarik kepada anak supaya si anak ini terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi kadang-kala akan ada anak-anak kita yang dia gaya belajarnya berbeda dengan anak yang lain. Karena mungkin tidak semua anak itu kadang-kala dia anak kinestetik, tapi ada kadang-kala saat dia bosan, dia pengen yang mendengar saja. Nah, mungkin saya harus lebih variasikan untuk metode-metode tersebut, Pak. Oh gitu Bu ya. Siapa Ya, yang bisa membantu Bu Lia dalam menyusun maupun dalam melaksanakan rencana tersebut Bu? baik Pak. Jadi yang bisa membantu tentu saja dari saya sendiri itu harus benar-benar memiliki tekad yang sangat bulat, Pak. Kemudian juga saya membutuhkan dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali kelasnya, Pak. Jadi ketika saya nanti berkoordinasi dengan wali kelasnya, siapa tahu wali kelasnya bisa membantu saya mungkin dengan berkoordinasi lagi juga dengan wali murid, dari siswa tersebut, Pak. Jadi saya membutuhkan dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga wali murid, Pak. Kira-kira Bu Lia berapa lama ya waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Jadi menurut saya Pak kan karena ini kebutuhannya tidak hal yang berat, jadi saya rasa tidak butuh waktu lama Pak. Karena pun saya akan menerapkannya untuk dalam waktu dekat dan saya akan terus-menerus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak yang saya sebutkan barusan Pak. Betul sekali Bu Lia. Nah, kapan Bu Lia lakukan rencana ini Bu? Wah nampaknya Pak kan saya akan menerapkan rancangan ini secepatnya. Nah, supaya pembelajaran ini Pak kan bisa siswa tadi dapat menerapkan pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan gaya belajar dia. Jadi saya usahakan pembelajaran ini dapat berlangsung di minggu depan Pak, insya Allah. Baik Bu, kemudian Ibu Lia kan, komitmen seperti apa yang Bu Lia lakukan untuk berjalannya rencana dengan baik Bu? Untuk komitmen Pak, saya akan konsisten secara terus-menerus untuk mengupdate diri, mencari informasi tentang metode-metode belajar yang menarik, kemudian yang sesuai dengan gaya belajar anak. Kemudian saya juga akan mencari informasi. Sekarang kan Pak banyak ya kan Pak, ada seminar, kemudian ada praktik baik, kemudian ada kombel. Jadi saya akan berusaha mengupgrade diri itu yang pertama Pak. Kemudian jangan lupa juga saya juga karena kita
apalagi di tingkat SMA Pak ya, nggak bisa kita bekerja sendiri. Jadi saya Bu. akan berusaha berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak sekolah, bahkan dengan wali murid. Mungkin kalau ada 1-2 anak yang bermasalah tadi, mungkin karena ada masalah di rumah dia Pak. Jadi insya Allah saya akan berkomitmen untuk mengunjungi murid-murid saya yang memang kadangkala hari-hari biasa dia aktif, dia rajin, dia semangat, tapi ada saat-saat kita lihat dia sudah mulai melemah. Mungkin saya akan mengunjungi wali dari murid tersebut dan menanyakan kondisinya. Itu komitmen saya, Pak. Kemudian, adakah Bu dukungan yang Ibu butuhkan? Kalau untuk dukungan, insya Allah dukungan moral dan dukungan material itu sudah diberikan oleh pihak sekolah, Pak. Jadi mungkin saya tinggal memaksimalkan tekad dan semangat saya, dan saya juga memaksimalkan kolaborasi dengan rekan sejawat saja. Mungkin dari itu saja Pak dukungan yang saya butuhkan. Baiklah Bu Lia, semoga rencana Ibu berjalan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu Lia setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Perasaan saya Masya Allah Pak, saya merasa lega, akhirnya saya menemukan solusi untuk masalah saya, untuk siswa saya yang terlihat kurang bersemangat dan tidak mengerjakan tugas seperti yang saya ceritakan barusan Pak. Syukur kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah tidak ada lagi Pak. Untuk saat ini kendala dan masalah saya hanya masalah itu saja. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari masalah saya tersebut. Terima kasih banyak Pak ya. Saya senang bisa mendengar cerita Ibu, sama-sama Ibu. Semoga kita terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.